Sidang artis Amber Heard dan Johnny Depp yang jadi trending topik belakangan ini turut menyumbangkan fakta terbaru tentang psikologi, khususnya di ranah gangguan mental ya. Untuk Anda yang tidak mengikuti sidang dari awal, mari kita tengok sedikit cerita dari Johnny Depp dan Amber Heard ini. Awalnya hubungan Depp dan Amber ini baik-baik saja sebagai sepasang suami istri, sampai pada akhirnya di tahun 2016, Heard menggugat cerai Depp dengan alasan bahwa Johnny Depp melakukan kekerasan di dalam rumah tangga mereka. Gugatan ini menyebabkan pihak-pihak yang pernah bekerja sama dengan Johnny Depp membatalkan perjanjian kerjasama. Bahkan Disney dan Warner Bros, dua perusahaan yang mengontrak Depp sebagai bintang utama franchise film mereka, mengumumkan untuk memecat Johnny Depp setelah adanya gugatan cerai dari Amber Heard. Namun di tahun 2019, Johnny Depp mengajukan tuntutan balik sebesar 50 juta US dollar kepada Amber Heard. Ia mengatakan bahwa dia sama sekali tidak melakukan KDRT kepada Amber, dan malah sebaliknya, justru Amber lah yang melakukan KDRT kepada Johnny Depp. Tuntutan ini disertai dengan keterangan saksi-saksi yang mematahkan klaim Amber bahwa dia pernah disiksa secara fisik oleh Johnny Depp. Akhirnya, kedua belah pihak pun sepakat untuk menghadiri sidang untuk menuntaskan kasus ini. Di tanggal 11 April 2002 lalu, sidang ini dimulai di Pengadilan Tinggi Virginia. Yang menarik adalah pada tanggal 27 April 2022, pihak Johnny Depp mengundang Dr. Shannon Curry, seorang psikolog forensik yang melakukan diagnosis terhadap Amber Heard. Menurut testimoni Dr. Curry, Amber Heard memiliki gangguan kepribadian ambang, yaitu borderline personality disorder dan gangguan kepribadian histrionik atau histrionic personality disorder. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah tentang gangguan kepribadian histrionik terlebih dahulu ya. Perlu saya ingatkan bahwa artikel atau video ini hanya dimaksudkan sebagai sarana edukasi dan bukan untuk self-diagnosis Anda sendiri. Ya, harapannya video ini bisa membantu kita mengambil tindakan yang tepat apabila bertemu dengan individu yang mengidap gangguan yang sama. Jadi, apa itu gangguan kepribadian histrionik? Gangguan kepribadian histrionik adalah salah satu kondisi kesehatan mental yang ditunjukkan dengan ketidakstabilan emosi, self-image yang terdistorsi sendiri, dan keinginan yang besar untuk jadi pusat perhatian. Biasanya orang-orang dengan gangguan kepribadian ini tidak hanya suka melakukan flexing kekayaan atau flexing diri sendiri ya, tapi juga suka membuat sensasi-sensasi yang menakjubkan karena ingin diperhatikan. Pada kasus Amber Heard, diagnosis gangguan kepribadian histrionik ini sesuai dengan bukti-bukti yang dipaparkan di dalam sidang bahwa Amber ini membuat sensasi dengan menuduh Depp melakukan KDRT. Gangguan kepribadian histrionik termasuk langka ya, dan katanya hanya ditemukan sebesar 1% populasi di dunia. Kebanyakan pengidap gangguan ini adalah wanita di usia 20-an awal atau remaja akhir. Lalu apa sih penyebab dari gangguan ini? Masih belum terlalu jelas sebenarnya ya apa penyebab dari gangguan ini. Namun para ahli percaya bahwa gangguan kepribadian histrionik ini diturunkan secara genetik. Misalnya, seseorang yang terlahir di keluarga dengan depresi dan kecemasan tinggi dapat mengembangkan gangguan kepribadian dalam bentuk apapun. Selain itu, secara umum, kondisi keluarga dan sosioekonomi, trauma masa kecil, budaya, pendidikan, dan pengaruh lingkungan juga bisa memicu perkembangan gangguan kepribadian pada seseorang. Lalu, apa saja sih gejala-gejala yang muncul pada gangguan histrionik ini? Ada beberapa gejala yang mungkin akan tepat bila ditampakkan pada pengidap gangguan kepribadian histrionik, yaitu antara lain yang pertama, mereka selalu ingin jadi pusat perhatian dan tidak rela jika dibanding-bandingkan dengan orang lain, selalu ingin tampil unik dan diperhatikan. Yang kedua, dapat mengancam atau mencoba bunuh diri hanya untuk mendapatkan perhatian. Yang ketiga, mereka mudah bosan atau frustasi bila dihadapkan dengan rutinitas, sehingga cenderung tidak fokus pada satu tugas. Yang keempat, terlalu peduli dengan penampilan fisik mereka, serta dapat menggunakan penampilan fisik dan seksualitas untuk mencari perhatian. Yang kelima, terus-menerus mencari kepastian atau persetujuan dari orang lain. Yang keenam, mereka mudah tertipu dan mudah dipengaruhi oleh orang lain. Yang ketujuh, terlalu sensitif terhadap kritik.
kemudian bertindak sangat dramatis seolah-olah disaksikan oleh penonton yang banyak menurutnya ya. Kemudian jarang berpikir sebelum bertindak atau tindakannya impulsif. Bersikap egois dan tidak peduli dengan perasaan orang lain dan kesulitan membangun komitmen baik dengan pekerjaan maupun dengan orang lain. Lalu, bagaimanakah cara menghadapi orang yang memiliki gangguan ini? Psikoterapi dengan fokus individu adalah treatment yang paling ampuh dilakukan untuk menangani gangguan kepribadian histrionik ini. Dan riset telah membuktikan bahwa terapi psikodinamika yang berfokus pada penyembuhan trauma bisa membantu individu untuk menangani permasalahan terkait gangguan kepribadian seperti ini. Lalu apa yang harus kita lakukan jika kita menghadapi orang dengan gangguan kepribadian histrionik ini? Yang pertama, jangan ikut termakan drama yang mereka buat ya. Orang dengan gangguan kepribadian histrionik sangat sering mendramatisir dan membesar-besarkan sesuatu, misalnya kesalahan orang lain terhadap dirinya, walaupun kesalahan itu sebenarnya kecil dan bisa dimaafkan ya, tapi dibuat dramatis. Maka dari itu, usahakan kita tetap berpikir logis dan tidak mempercayai apapun secara langsung apa yang mereka katakan sebelum kita menyelidikinya ya. Yang kedua, beri jarak agar amarah mereka mereda. Seringkali orang dengan gangguan kepribadian histrionik memiliki amarah yang meledak-ledak karena sangat dramatis ya. Jika hal ini terjadi, kita bisa terkena getahnya nanti ya. Entah terluka secara emosional atau fisik. Maka dari itu, menjauhlah sementara waktu bila itu adalah jalan yang terbaik menyelesaikan masalah tersebut ya. Supaya mereka pun juga bisa menenangkan diri. Dan kita pun juga menenangkan diri daripada nanti malah terlibat masalah yang lebih besar lagi karena saking dramatisnya mereka ya. Berikutnya yang paling penting adalah bicarakan dengan orang yang memang berwenang, bisa psikolog atau psikiater ya. Apabila teman, rekan kerja, atau keluarga kita memiliki gejala-gejala yang dicurigai mengarah pada gangguan kepribadian histrionik, sebaiknya kita langsung membicarakannya dengan psikolog atau psikiater atau yang berwenang ya untuk meminta saran secara profesional. Karena untuk masalah-masalah seperti ini tidak bisa kita tangani sendiri, kita membutuhkan bantuan ahli. Oke? Baiklah, demikian dahulu penjelasan mengenai gangguan kepribadian histrionik yang diderita oleh artis Amber Heard. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kita berikutnya.